Halo, Kembali lagi di lagi Ruang di Ruang Ngobrol, Ngobrol. balik bahas tentang komik lokal, komik Nusantara. Apa? Oh iya, kuale. Masih kebalik ya? Oke. Oke. Apa, Nah, Riz? kali ini kita akan membahas Buron. Buron, Aku yakin nggak banyak temen yang tahu soal komik ini. kamu tahu dari mana? Karena emang mereka promosinya nggak ada. Oke. Jadi aku tahu karena ada teman komikus yang nge-share. Ini dari Cosmic by the way, teman-teman, dengan label Dark Matter. Nah, ini tuh terbitnya secara indie, jadi tidak akan ditemukan di toko buku kecuali Comictoon ya. Di Connectun. Nah, Marketplace nggak? di marketplace ada, nanti yang pengen beli linknya aku kasih di Deskripsi. Oke. Nah, aku beli ini tuh karena ya aku suka Cosmic ya. Cosmic itu kan world new, udah beda, udah apa ya, kayak patokan komik lokal yang kelas atas gitu lah Cosmic itu secara kualitas. Ya. Yang jelas produk-produknya juga Bagus tuh. berbeda aja dengan komik lokal yang lainnya aja. Standarnya tinggi Cosmic Ya. itu. Masalahnya Cosmic itu satu, nggak tamat. Ya, masalah Tapi Cosmicnya tamat. mati bukan tamat. sorry. Nah, Buron ini adalah keluaran terbaru dari Cosmic yang aku nggak ngerti kenapa dia bisa keluar. Yang kemudian setelah aku cari tahu, baru aku tahu kalau dia itu terbit di Karya Karsa. Oke. Terbit di Karya Karsa dulu, baru dalam cetak fisik. Dibukukan. Nah, yang bikin adalah Mas Aji Prastyo. Mungkin kalau teman-teman merhati komik lokal itu udah banyak kenal sama Mas Aji Prastyo. Udah banyak melintang. Komik-komiknya emang terkenal komik-komik kritik. Komik-komik. Aku punya beberapa komiknya, nanti kapan-kapan kita bahas lah. Ya. Nah, ilustratornya Chris Wantowi. Namanya nggak asing. Kayaknya aku pernah baca di Reon deh. Kayaknya aku pernah baca di Reon. Nah, apakah masalahnya komik ini tuh minusnya adalah dia tidak dipromosikan dengan baik. Jadi exposure-nya kurang oke. Betul. Sehingga ya itu tadi orang nggak tahu keberadaannya. Karena itulah kami di sini bahas ini. Yes. Nah, pertama kita bahas bagusnya dulu ya. Oke. Bagusnya apa Mas Bagas? Mas Bagas tuh seneng banget sama ini. Ini sangat personal sih teman-teman. Aku seneng dengan kejadian di era ini, era 80-an By the way, awal. ini nyeritain Petrus. Ya, Petrus itu singkatan dari penembak misterius atau pembunuh. Iya, penembak Mas. Penembak misterius. Karena zaman dulu memang tahun awal penembak misterius. Iya. Awal 80-an itu memang itu kejadiannya di Jogja juga terjadi. Jadi gampangannya teman-teman, ada operasi pemberantasan preman atau bahasa Jawa tuh gali. Iya, gali. Di bahasa Jawa tuh gali. Gali itu preman. Pokoknya preman yang meresahkan, yang meras rakyat segala macam itu dibunuhin oleh penembak misterius. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya besoknya udah ada bungkusan di pinggir jalan, dibuka, ternyata itu isinya si preman itu udah mati gitu. Nah, tapi kalau kalian nyari di internet dan di berbagai sumber, sebetulnya itu nggak hanya tentang premannya. Sebenarnya itu ada agenda tersendiri terselubung di era pemerintahan masa itu. Tapi kita nggak bahas itunya. Nah, settingnya Petrus ini ada potongan clipping koran yang besar itu tuh beneran disajikan dengan baik ya. Ya karena Mas Haji juga materinya emang bagus di situ kan. Terus keputusan untuk membawa settingnya ke Banyuwangi itu adalah keputusan yang brilian. Pertama karena emang Jawa Timur tuh lebih terkenal dengan caroknya ya, dengan apa namanya, kekerasannya. Nah, makanya kemudian dibawa ke Banyuwangi. Begal tanpa motor. Kemudian hal yang disukai Mas Bagas di sini ada kliniknya. Dia tuh menyampurkan Petrus dan klinik, dan lokasi Banyuwangi itu suka nggak suka ya, sinonim dengan kental klinik. Kental banget. Ayo KKN Desa Penari. Iya. Ya maaf gitu. Ya, Banyuwangi aku dulu SMA di Jember jadi. Oke. Itu jadi kliniknya kental banget teman-teman. Dan kliniknya gimana? Dalam bentuk apa maksudnya? Dalam bentuk sebenarnya kan intinya kan perjanjian tertentu oleh seorang guru terhadap entitas apa ya, Riz? Ini Roro Kidul. Ini Roro Kidul lah. Seperti itu. Si guru ini kemudian punya murid, muridnya punya kesaktian masing-masing. Ada yang kebal, ada yang aji.
ajian. Jadi para preman ini tuh punya ajian, makanya mereka susah ditangkap. Nah kemudian makanya lah dibutuhkan orang yang punya ajian juga untuk memburu mereka. Ya, Nah disitulah tokoh utama kita Kusno hadir. Ya Karena ini ada satu gali atau preman yang luar biasa hebat kuat namanya yang, Sudar. Yang itu ternyata kan satu perguruan sama seperguruan sama si Kusno, sehingga yang bisa menyelesaikan ini atau menangkap Sudar tuh ya Kusno sebenarnya. Tapi Riz, mumpung karena kita belum lama ini nonton dan bikin konten tentang John Wick, ini kan kayak John Wick ya, artinya assassin lain disewa untuk menghabisi assassin yang lainnya lagi gitu. Nah, aku seneng dengan kliniknya, aku seneng dengan penggunaan ajiannya, jurus-jurusnya, mekaniknya. Cara ngalahinnya itu beneran. Ya. Kalau kita ngikutin silat Jawa ya, kita ngikutin silat-silat jadul, kita ngikutin ya seperti itu make sense. Ya, ada pantangan tersendiri untuk pelaku atau pengguna ajian tertentu, kayak misalnya Pitung itu harus bawa, kalau di filmnya Pitung itu dia harus bawa jimat, nggak boleh dilepas, sehingga pada saat kelepas secara nggak sengaja, pada saat itulah Belanda company nembak mati gitu. Nah, hal-hal semacam itu tuh menarik sekali di sini, menarik sekali. Disajikan dengan nuansa agak modern tahun 80-an. Soalnya kan silat-silat seperti itu, ajian-ajian dengan pantangan itu kan biasanya kan itu kan untuk kerajaan lama ya. Ya. Paling nggak era Belanda lah yang paling dekat. Nah, di sini itu disajikan dengan di nuansa modern yang kita itu cukup dekat. Ya. Dalam artian ada loh. Prakteknya masih ada kok sampai sekarang gitu misalnya. Terus jadi ini lagi Riz, tambahannya lagi polisinya juga menarik. Karena sedesperate itu untuk menangkap Sudar, sehingga interogasi yang dilakukan karakternya juga bagus nih si komandan ini nih. Itu sih. Jadi oke nih teman-teman. Oke, jadi komiknya tuh terjalin dengan baik. Sebenarnya aku pribadi itu tidak cocok dengan nuansa kliniknya karena ya gimana? Ini tuh Petrus, aku tuh berharapnya tuh memang beneran nge-explore Petrusnya aja, tapi kemudian beratnya malah di kliniknya. Iya. Petrusnya jadi jembatan aja. Petrusnya jadi jembatan, beratnya di klinik. Terus tapi kemudian setelah baca sampai tamat, oh ya udah aku emang ini salah ekspektasi aja, tapi ketika dibaca delivery-nya enggak masalah. Yes. Bagus banget delivery-nya. Bagus banget. Grafis atau artnya juga oke banget menurutku, karena aku seneng sih. Gambarnya tuh kayak gini. Yes. Kalau teman-teman yang suka membaca komik Amrik, itu ada goresannya Mike Mignola atau yang bikin Hellboy, itu semacam ini. Terus ada goresannya John Romita Junior, itu mirip-mirip lah, ada dimasukin. Kelihatan kalau enggak kayak manga ya. Iya. Enggak kayak manga. Nah, salah satu kekuatannya Cosmic kan di situ kan. Mereka jalurnya tuh tidak di manga. Secara tidak punya statement harus bagaimana. Iya. Masing-masing komikus itu dibebaskan untuk ngapain aja terserah. Betul, karena mereka fokusnya adalah di kualitas. Nah, karena ini kita udah memuji ceritanya, kita udah memuji gambarnya, itu emang terpuji. Ini layak koleksi by the way karena itu. Nah, kita ngomongin kekurangannya. Ya. Ini tuh sebenarnya bukan kekurangan sih, tapi aku nggak, karena Cosmic itu mungkin terlalu idealis ya. Komik ini tuh harganya cukup mahal. 99.000 kalau nggak salah ingat. Mahal kan? Mahal. Dengan cuman segini satu chapter. Kenapa mahal? Karena emang kertasnya lux. Ini tuh art paper. Dalamnya art paper teman-teman. Jadi mengkilat tuh kalau kalian lihat tuh. Makanya ini tuh berat. Ini tuh 0,5 kilogram ini. 500 gram. Oke. Ini tuh berat. Karena itulah produksinya bludak. Masalahnya adalah komik ini tuh kalau nggak pakai art paper juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Karena dia hitam putih. Betul. Jadi kalau pengen nyenggol ke ranah konsumen dengan kualitas yang sama, kualitas penerimaan yang sama ya maksudnya, itu menurutku akan lebih mudah terjual kalau misalnya kertasnya nggak art paper. Gitu. Kalau berwarna sih ini oke banget. Nah, kalau berwarna art paper emang oke. Kayak Longboman ya. Itu bagus banget. Tapi kalau karena ini tuh cuman hitam putih, ya bagus, cuman nggak usah sampai segininya. Nggak usah gini banget, gitu. Biar harganya lebih murah, biar lebih reachable gitu. Jadi kan teman-teman yang mungkin dompetnya kurang, agak aduh kenapa aku harus beli ini gitu. Betul. Gatekeep-nya itu udah di harganya dulu. Ya.
Iya. Udah ada harganya dulu. Betul sih, betul Yang sih. kedua adalah Cosmic tidak mempromosikan ini dengan baik. Ya. Jadi ya makanya kita bantu Betul. Karena itu agenda kami juga teman-teman di ruang ngobrol untuk bahwa mempromosikan komik ini. lokal memang ya harus diketahui lah. Karena emang komiknya bagus ya. Bagus. Isinya bagus, Bagus. gambarnya bagus, presentasi adegan-adegannya bagus. Minusnya adalah di presentasi fisiknya yang Membuat terlalu bagus. ya, membuat harganya itu tadi Membuat teman-teman. harganya jadi anu. Betul. Dan ini tuh karena art paper ya, jadi item-itemnya tuh agak ngejreng gitu loh Mas. Ya, kuat banget. Kuat banget. Kuat Jadi banget. bacanya tuh kadang agak capek. Menyilaukan. 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 Iya. Nah, ini juga teman-teman. Jadi dari yang Daris bilang tadi harganya segitu, buat teman-teman yang habis nonton konten kita ini tentang buron, terus berniat membeli kan jadi mungkin bisa jadi agak ya kok 90. Cuman 99.000 karena emang presentasi fisiknya ya memang kalau nggak segitu nggak bisa. Betul. Itu Ya, aja ya, sih. ya. Itu sih. Itu aja kayaknya itu aja ya konten Ya, kita untuk soal buron. yang suka dengan hal-hal semacam ini, mistis, klinik, Terus Petrus ada sejarah gitu, silahkan salahkan ini sangat disikat aja nih komik. nanti Gitu. link belinya itu ada di Connectun ya. Nanti kita kasih di bawah. Yes, oke. Komentar teman-teman Nah, buat jangan lupa komik komentar. komik lokal lain yang mungkin kalian pengen kita untuk membahas gitu. Nanti ya, kalau belum ada Daris akan beli. Iya. Tapi kayaknya aku udah banyak yang punya. Ya, Kayak itu dia. Apalagi kalau niche-nya tuh niche yang aku suka ya. Yang aku nggak suka itu kan emang komik-komik berisu. Oh. Ala isu. Jadi kayak yang Isue. kayak beredisi kayak kayak komik barat. Ya, Nah, itu aku nggak suka. Betul. Karena belinya ngecer tuh males. Kalau one shot gini sih. Kalau one shot gini Oke. aku biasanya akan membeli. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di Jangan obrolan. lupa subscribe juga ya. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di obrolan komik lokal lain. Bye. Thank you.